ternyata minat baca generasi milenial ini sangat rendah. Tapi minat membaca media sosial sangat tinggi. Ini penyakit ya. Orang berjam-jam berada di depan handphonenya, tetapi dalam tempo 10 menit di depan buku dia sudah ngantuk. Ini tragedi zaman milenial. Indonesia secara umum Indonesia itu tingkat frekuensi membaca masyarakatnya rendah. Kita ini di Asia nomor 65 dari negara-negara yang melek literasi. Itu rendah, di bawah Malaysia, di bawah Thailand, di bawah Singapura. Ya. Di Singapura dan Malaysia, siswa itu minimal membaca 5 buku setiap tahun, minimal. Saya tidak tahu ukuran mahasiswa di negara itu. Kalau di Eropa, ya, hobi membacanya sangat tinggi, ya, puluhan buku per siswa, karena memang sistem di sekolah mengharuskan orang untuk membaca itu. Di Jepang itu ada satu acara khusus, acara nasional, di mana murid itu di dalam kelas, masuk kelas seperti biasa, disuruh membaca, tidak boleh ada suara. Di dalam kelas itu isinya hanya membaca. Dan yang dibaca itu adalah sejarah nasional. Maka Pak Taufik Ismail, ini sastrawan kita, ya, itu mengeluh orang Indonesia itu tuna baca. Ya, tuna baca ini orang yang tidak bisa membaca. Sebenarnya bisa, tidak membaca. Pincang nulis. Disuruh baca nggak suka, diminta nulis nggak terampil. Nah, ini yang saya berkali-kali ingatkan. Orang kalau tidak membaca tidak bisa menulis. Dia akan bisa menulis kalau membaca dulu. Dan ketika orang membaca itu, mestinya dia belajar bagaimana orang menulis. Jadi membaca, menulis, diskusi ini adalah syariat akademik. Ya, syariatnya akademik. Itu tidak bisa Anda tawar. Ya. Kalau Anda hanya membaca saja, tidak ada diskusi, itu bisa stres. Ya, ilmu hanya di batin aja. Tidak diujikan, sama dengan orang makan banyak tapi tidak olahraga. Itu kolesterol tinggi. Kemudian di keluarga ya, juga memang tradisinya begitu. Tidak banyak keluarga yang mentradisikan anak-anaknya untuk membaca. Ini masalah juga. Ya. Kalau ditanya anggaran bulanan satu keluarga itu untuk buku berapa? Nah, ketika orang membeli buku harga 100.000 itu mahal. Tapi kalau nongkrong di kafe 200.000 itu murah. Berarti orientasinya kuliner, bukan membaca buku. Artinya orientasi perut lebih besar daripada orientasi otak. Ya. Kalau orang tidak makan sehari, ya, tanpa puasa, hanya minum, dia pasti kelaparan. Tapi tidak membaca sehari, dia tidak merasa kehilangan. Ini menyedihkan. Ya. Ini menyedihkan. Oke. Sekarang kita muhasabah dibandingkan dengan ulama kita di masa yang lalu. At-Tabari itu wafat umur 57 tahun. Ya. Dia menulis 40 halaman setiap hari selama 40 tahun. Jadi selama hidupnya dia telah menulis sekitar 584.000 halaman. Makanya tafsir Tabarinya tebal sekali. Kemudian dia membaca saja nih, tidak perlu menghafal, membaca 100.000 hadis.
Ini seorang ulama 100.000 hadis. Kemudian ketika dia menulis tafsirnya itu berisi 38.000 hadis. Berarti yang dibaca tadi tidak semuanya digunakan untuk tafsir. Jadi membaca banyak tidak ada masalah. Ya, ini mahasiswa S1, S2 membaca banyak buku, tapi tidak semua yang dia baca itu digunakan untuk tesisnya atau skripsinya. Tidak ada masalah. Ya. Ibnu Sina rata-rata menulis 4 buku setiap tahun. Ya. Kitab Insaf itu ditulis selama 6 bulan berisi 28.000 halaman. Luar biasa. Setiap jilid bukunya berisi 1.000 halaman. Jadi karyanya semuanya berjumlah 160 buku. Kemudian Ibnu Aqil mengarang kitab Al-Funun itu 800 jilid. Ulama mengatakan di seluruh dunia sepanjang sejarah umat manusia nggak ada orang yang nulis sebanyak ini. 800 jilid. Hafidz Al-Baghdadi membaca 7.000 hadis. Kalau tadi 100.000, dia 7.000. Ibnul Jauzi selama hidupnya telah membaca 20.000 jilid kitab. Luar biasa. Ulama di zaman Abbasiyah dulu, ya, kalau dia ditugaskan pindah kota, dia harus memindahkan bukunya dengan menyewa 10 sampai 100 unta untuk membawa buku itu. Berarti bukunya ulama ya, di zaman Abbasiyah itu bisa lebih dari 200.000 judul. Padahal Raja Prancis pada waktu yang sama hanya memiliki sekitar 2.000 judul buku. Sangat jauh sekali dengan tradisi di dalam Islam. Ulama kita di Indonesia, Haji Ahmad Dahlan itu sepulang dari Timur Tengah, dari Mekah, ya, bukunya itu dibawa pulang 1 gerbong. Ya, zaman itu Anda bisa bayangkan betapa sulitnya membawa buku-buku melalui kapal. Para founding fathers kita hobi membaca. Nawawi Al-Bantani, ulama dari Banten itu menulis 150 judul buku dan diantaranya diterbitkan di Timur Tengah. Ini, ulama kita ini luar biasa. Baik, itu muhasabahnya. Bagaimana kita? Ya. Untuk kita supaya mengimplementasikan moto kita berbudi tinggi, berbadan sehat, berpengetahuan luas, tidak ada jalan lain kecuali membaca. Untuk menjalankan syariah, supaya sempurna syariat kita harus membaca. Banyak hal yang Anda harus tahu. Detail-detail dari syariah itu banyak sekali. Setiap kali kita membaca hadis, kita ingat. Jadi tolong jangan berhenti membaca. Untuk mengetahui keadaan sosial, politik, budaya, pendidikan, dan sebagainya harus membaca. Ini setiap mahasiswa yang menulis skripsi atau tesis, pasti dia akan menulis pendahuluan. Pendahuluan itu bisa dimulai dengan menggambarkan situasi sosial, politik, ekonomi. Baru masuk kepada isu akademiknya. Kalau tidak membaca, bagaimana Anda akan mengetahui itu wacana yang Anda baca itu adalah baru? Itu pentingnya membaca. Orang yang berdiskusi, dia tidak akan bisa bicara apa-apa kecuali berdasarkan bacaan yang sudah dia peroleh.